Halo sahabat Fometik, ketemu lagi bersama gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Baru aja gue balik dan baru sampai rumah habis nonton pertandingan antara Indonesia melawan Filipina. Di pertandingan ini kita berhasil menang dengan skor 2-0 melalui golnya Tom Hey, melalui tendangan jarak jauh yang sangat luar biasa kalau menurut gue. Nggak pakai ancang-ancang, cuma satu langkah tendang ngesut langsung masuk dan sangat terarah. Dan gol kedua melalui sundulannya Rizky Ridho yang bisa dibilang memang sudah tersetting sedemikian rupa gimana caranya tuh biar Rizky Ridho menyundul dan plong masuk ke gawangnya Filipina. Nah memang di pertandingan ini walaupun Indonesia menang masih banyak yang memang perlu dibenahin. Yang tadi paling gue sorotin adalah sebenarnya performa dari Hernando Ari yang mungkin pengaruh kemarin mental dia masih belum tenang, tapi tadi sempat ngelakuin kesalahan lagi tapi untungnya tidak berakibat fatal. Dan ya mudah-mudahan mentalnya Hernando Ari bisa bangkit dan bisa memberikan yang terbaik buat tim nasional Indonesia. Nah, dengan menangnya tim nasional Indonesia melawan Filipina memastikan langkah timnas Indonesia senior lolos ke babak selanjutnya, yaitu stage 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sebuah prestasi yang cukup membanggakan menurut gua dan patut kita syukuri. Pemain-pemain berjuang dengan keras, pelatih juga berjibaku memberikan pelatihan, memberikan strategi, memberikan masukan-masukan kepada pemain, dan hasilnya kita berhasil lolos ke babak selanjutnya. Nah memang untuk lolos ke Piala Dunia masih sangat panjang sekali sebenarnya, karena setelah kita lolos ke babak ronde ketiga ini, maka dari 18 negara yang juara dan runner up grup ronde kedua akan dibagi lagi menjadi 3 grup dan masing-masing diisi oleh 6 negara, dan tentunya kualitas dari negara-negara ini sudah sangat jauh berbeda. Bahkan menurut gue bisa jadi Indonesia berada di paling bawah dari negara-negara yang lolos ke stage 3. Ya diantaranya ada Qatar, ada Jepang, ada Kuwait, Korea Selatan, Cina, Oman, ya Iran, Irak juga, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Australia, ya sangat jauh sebenarnya kualitasnya dibandingin dengan negara kita. Ya peluang dari kita bisa lolos dari stage 3 ini memang menurut gue pribadi sih sangat kecil ya, sangat kecil sekali. Tapi ya namanya peluang masih ada, yang kita hanya bisa memberikan yang terbaik, kita hanya bisa berdoa. Seperti apa nanti kita pasrahkan saja sama Yang Maha Kuasa. Nah kalau di grup ini yang terisi dari 6 negara ini kita berhasil menjadi juara atau runner up, udah otomatis Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Nah kalau ternyata kita berada di peringkat 3 dan peringkat 4, maka akan dibagi lagi menjadi 2 grup. Nah juara grupnya akan lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau ternyata kita menjadi runner up, ternyata ada ronde lagi yang kelima, yaitu bertanding playoff untuk menentukan wakil Asia di playoff antar konfederasi. Nah pemenang playoff antar konfederasi lolos ke Piala Dunia 2006. Jadi ya peluangnya sebenarnya masih cukup panjang, tapi ya nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Nah ada satu hal lagi yang pengen gue bahas terkait dengan pertandingan tadi ya. Gue gak tahu apakah itu kelihatan di TV atau enggak, tapi ketika gue di stadion ada kejadian yang cukup menarik kalau menurut gue di akhir pertandingan. Jadi tadi ada artis yang nyanyi di stadionnya GBK. Lagu terakhir yang biasanya kita menyanyikan Indonesia Tanah Airku, yang dinyanyikan adalah lagu Kebiar-Kebiar. Dan memang feelnya jadi kurang dapet sebenarnya, kurang menyentuh sih kalau menurut gua terhadap lolosnya kita ke babak selanjutnya. Dan anehnya lagi, ada lagi dinyanyi lagu kedua sama dia, sama artis-artis itu. Gua nggak nyebut siapa, gua juga nggak jelas soal yang ngeliat artisnya siapa. Dan itu sangat tidak mengenakan kalau menurut gue, dan itu bukan lagu-lagu yang menyentuh hati, masalah nasionalisme, yang menurut gue lagu nggak jelas kalau menurut gue. Dan akhirnya apa, disorakin sama penonton sestadion. Dan akhirnya karena gue duduk dekat Legrande menyanyikan lagu Tanah Airku, dan akhirnya satu stadion menyanyikan lagu Tanah Airku. Dan akhirnya apa, ya berhenti sendiri artisnya nyanyi, karena memang menurut gue momennya salah. Ini adalah momen
kita mempunyai rasa nasionalisme. Lagu kebiar-kebiar oke lah, masih ada rasa nasionalismenya. Kok nyanyiin lagu yang nggak jelas gitu loh. Ya sangat aneh. Gue nggak tahu ya siapa yang bikin setting acara ini. Panitia perlu dievaluasi ini. Supporter kecewa akhirnya, sangat kecewa sekali ketika menyanyikan lagu yang nggak jelas. Ya mungkin buat jadi bahan evaluasi lah di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan tadi di stadion itu supporter belum pada mau pulang, nungguin para pemain timnas itu keliling menyambut dan memberikan sambutan dan memberikan selamat kepada para pemain timnas Indonesia. Luar biasa tadi, euforia yang ada di stadion sangat luar biasa. Ya ini makanya gue sebisa mungkin tidak melewati kalau tim nasional Indonesia main di GBK. Gue usahakan untuk nonton selalu. Ya, walaupun kemarin lawan Irak gue gak nonton. Oke, ya mudah-mudahan tim nasional Indonesia bisa berprestasi lagi di ronde selanjutnya. Kita lihat nanti segrup dengan apa, kita lihat peluangnya seperti apa. Ya mudah-mudahan target dari PSSI untuk tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia di tahun 2034 atau 2038 itu bisa tercapai. Tapi untuk tahun 2026 ini dengan lolos ke stage 3 adalah prestasi yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju Sepak Bola Indonesia, Indonesia juara.